Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Juliana Khairaningrum dengan NIM 200531010 dari jurusan Pendidikan Ekonomi dengan konsentrasi akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan melakukan pengenalan tentang aplikasi Mayop atau Mind Your Own Business dan akan menjelaskan sedikit tentang langkah-langkah awal penggunaan aplikasi Mayop sebagai pemenuhan tugas dari mata kuliah akuntansi berbasis komputer oleh dosen Dr. Desi Susanti, SPD MPD, dengan kode sesi 0096. Baiklah, saya di sini sudah mendownload aplikasi Mayop versi 19. Langsung saja kita buka. Pada tampilan awalnya, ada beberapa fitur yang disediakan oleh aplikasi Mayop ini. Yang pertama itu ada Open, di mana Open ini digunakan untuk membuka file yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Kemudian ada Create, di mana Create ini untuk membuat file perusahaan baru. Kemudian ada Explore, yaitu menu yang digunakan untuk melihat perusahaan yang dijadikan contoh di aplikasi Mayop ini. Kemudian ada What's New. What's New ini digunakan untuk melihat fitur-fitur terbaru yang disediakan di aplikasi Mayop. Kemudian Exit untuk keluar. Sebagai penjelasan awal, kita akan menggunakan menu Explore untuk melihat contoh perusahaan yang dijadikan contoh di aplikasi Mayop ini. Nah, pada tampilan awal ini, di bagian paling atasnya terdapat beberapa menu yang disediakan. Yang pertama yaitu ada File, di mana file ini terdapat pula beberapa menu yang telah disediakan. Contohnya ada New untuk membuat file perusahaan baru, Open File untuk membuka file perusahaan yang telah kita buat, ada Print, ada Backup untuk membackup file perusahaan kita. Kemudian ada Exit untuk keluar. Selanjutnya itu ada menu edit, di mana menu ini digunakan nantinya untuk menghapus akun yang tidak digunakan atau transaksi yang salah pencatatannya. Kemudian ada menu list yang nantinya akan kita gunakan text code, di mana untuk membuat akun perpajakan. Kemudian ada menu comment center, yang mana penyajiannya sama seperti tampilan di layar ini. Kemudian ada setup. Setup yang akan kita gunakan nantinya yaitu setup balance untuk mencatat saldo awal perusahaan, saldo awal customer, maupun saldo awal supplier. Kemudian link account juga kita gunakan untuk menghubungkan akun-akun yang saling berkaitan. Contohnya sales account itu berhubungan dengan penjualan yang berkaitan dengan piutang maupun kas masuk. Kemudian ada report, window, service, dan help. Nah, langsung saja ke menu account yang mana nantinya akan kita gunakan account list, di mana berisi daftar-daftar akun yang dijadikan contoh pada perusahaan di aplikasi Mayop ini. Jika kita ingin membuat akun baru, kita bisa menggunakan menu new, ataupun untuk menghapus akunnya, kita bisa mendouble klik akun yang akan dihapus, kemudian klik file, klik edit, dan klik delete. Selanjutnya yang akan kita gunakan yaitu record journal entry, yang biasanya digunakan untuk mencatat transaksi pada jurnal penyesuaian. Kemudian pada banking kita menggunakan menu spend money, yang digunakan untuk mencatat transaksi pengeluaran kas oleh perusahaan yang tidak berhubungan dengan transaksi pembelian baik berupa tunai maupun kredit. Contohnya pembayaran gaji karyawan, pembayaran beban-beban, ataupun pembelian perlengkapan. Kemudian menu receive money digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan kas oleh perusahaan yang tidak berhubungan dengan transaksi penjualan baik secara tunai maupun kredit. Contohnya penerimaan sewa ataupun penjualan saham. Kemudian pada menu sales digunakan untuk mencatat penjualan baik secara tunai maupun secara kredit, di mana nanti kita akan memasukkan data-data penjualan kita pada bagian enter sales, kemudian kita akan memilih customer-nya, dan memasukkan jumlah barang yang dijual serta harganya. Kemudian receive payment ini digunakan untuk mencatat penerimaan piutang dari customer.
Kemudian ada time billing tidak kita gunakan. Kemudian pada menu purchase, sama seperti menu sales tadi, kita akan mencatat pembelian baik secara tunai maupun kredit di bagian enter purchase. Kemudian menu pay bills digunakan untuk mencatat pembayaran hutang kepada supplier. Payroll tidak kita gunakan, kemudian inventory pada item list ini digunakan untuk mencatat persediaan barang dagang, harga per unitnya, serta total harganya. Kemudian pada menu cart file, pada bagian cart list-nya digunakan untuk mencatat data-data supplier, data customer, data karyawan, serta data personal. Data personal ini data yang bukan merupakan bagian dari customer atau supplier ataupun karyawan perusahaan. Nah, sekian untuk pengenalan awal. Kita bisa keluar melalui file, kemudian exit. Nah, selanjutnya kita bisa langsung saja masuk kepada mempraktikkan langkah-langkah awal penggunaan aplikasi Mayop. Nah, di sini kita akan memilih menu create karena kita akan membuat perusahaan baru. Di sini ada ucapan selamat datangnya, kita klik next. Nah, baru di sini kita isi company name-nya dengan nama PT Dunia Air. Kemudian alamat, kemudian phone number, fax number-nya, dan email. Kemudian klik next. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan tahun berjalannya. Di sini ada current financial year, yaitu maksudnya tahun berjalan dari transaksi yang akan kita masukkan, yaitu tahun 2013. Last month of financial year ini bulan akhir dari tahun berjalannya, yaitu Desember. Kemudian conversion month ini bulan berjalannya dari siklus akuntansi, yaitu bulan November. Number of accounting periode akuntansinya 12. Klik next. Nah, selanjutnya kita akan mengkonfirmasi kembali apakah informasi yang kita masukkan tersebut sudah benar atau belum. Kalau yakin sudah benar, kita bisa klik next. Nah, kemudian di sini kita akan diberikan 3 pilihan tentang bagaimana daftar akunnya nanti kita buat. Yang pertama itu kita akan menggunakan daftar akun yang telah disediakan. Yang kedua yaitu kita mengimpor daftar akun sendiri. Yang ketiga itu kita akan membuat daftar akun langsung pada aplikasi Mayop. Kali ini saya akan mencoba untuk mengimpor daftar akunnya. Kita gunakan yang kedua, klik next. Nah, ini digunakan untuk mengubah penyimpanan dari file yang akan kita buat. Klik change. Save. Kalau sudah, klik next. Nah, di sini kita bisa memilih setup assistant atau command center. Sebenarnya sama saja. Di sini saya pilih command center. Nah, sudah selesai. Pada tampilan awal ini, sebaiknya kita melakukan impor akun dulu. Caranya klik file. Oh, sebelumnya saya sudah membuat daftar akunnya seperti ini. Saya buat daftar akunnya pada awal di Excel dengan tabel berikut ini. Namun, kalau untuk menyimpan file dari Excel daftar akun ini, kita bisa menyimpannya melalui Save As. Namun, Save As tipe-nya kita gunakan Text Tab Delimited agar bisa terbaca nantinya
pada aplikasi Mayop. Kita kembali ke aplikasi Mayop, file, klik import data, klik account information. Nah, itu kegunaan dari penyimpanan menggunakan save as tipe tab text delimited agar bisa dibaca pada aplikasi Mayop. Yang akan kita ubah hanya pada duplikat record ini, kita ubah menjadi update existing record, klik continue. Nah, kita cari daftar akun yang telah kita buat tadi, klik open. Nah, di sini kita harus mencocokkan antara account number dengan account number, account name dengan account name, begitupun sebaliknya. Klik match all, pastikan sudah cocok semuanya. Lalu klik import. Klik OK. Untuk memastikan apakah daftar akun yang telah kita import itu benar, kita bisa melihatnya di account list. Klik asset. Nah, karena kita tidak membutuhkan check account dan deposit fund serta trap debtors ini, kita bisa menghapus dulu akun cash in bank-nya. Kemudian kita ganti check account menjadi account cash in bank. Caranya double klik pada cash in bank, klik kanan, kemudian delete. Kita ubah check account-nya. Klik OK. Kemudian PT Cash kita juga hapus. Kemudian marketable securities kita juga hapus. Account receivable ini kita ubah dulu menjadi detail account receivable. Oke, udah selesai. Kemudian bagian liabilitasnya kita juga ubah. Kita hapus account payable. Kita ubah trade creditors. Kemudian insurance liability juga kita ubah. Klik OK. Selesai. Kemudian bagian equity. Kita lihat dulu pada materi. Ada common stock. Terlalu banyak akun di sini. Common stock kita hapus. Klik OK. Kemudian retainer earning-nya. Tunggu. Hapus dulu retainer earning yang ini. Kita ubah retainer earning nomor akunnya. Hapus historical balancing yang ini. Ubah historical balancing yang di awal nomor akunnya. Klik OK, selesai. Kemudian bagian income sama cost of sales, tool, expense. Expense kita ubah sedikit bagian ini.
Tunggu, kita hapus dulu. Dan selesai. Ini betul. Oke, kita bisa langsung close. Kemudian selanjutnya kita akan membuat akun pajak pada bagian list. Klik text code. Yang akan kita ubah di sini yaitu Goods and Services Tax. Klik 2 kali. Text code-nya kita ubah menjadi PPN. Deskripsinya klik OK. Pajak tambahan nilai. Tax IP-nya tetap rate-nya 10%. Kemudian link account for tax collected-nya yaitu VAT out. Use account. Kemudian yang link account tax paid-nya VAT in. Use account. Kemudian klik OK. Sudah selesai. Kemudian kita akan membuat link account-nya. Klik setup, link account. Pertama pada account and banking account. Yang pertama itu, ini tetap equity account for historical balancing, tetap historical balancing. Bank account for electronic payment, tetap electronical clearing account. Yang bank account for undeposit fund itu ganti menjadi cash in bank. Yes, klik OK. Kemudian pada bagian sales account-nya lagi. Asset account for tracking receivable, kita gunakan account receivable. Pada soal kita lihat apakah kita membebankan biaya angkut, tidak, uang muka tidak, diskon iya. Kita bisa checklist, kemudian pilih akun sales discount. Use this account. Klik OK. Selesai. Kemudian link account untuk pembelian. Account payable, cash in bank sudah. Berdasarkan ketentuan soal untuk pembelian tidak ada penerimaan barang tanpa bill, bukan. Membayar beban iya. Break in, use this account. Ada uang muka tidak ada, kemudian ada diskon. Purchase discount, klik OK. Dan selesai. Nah, sampai di sini dulu penjelasan tentang langkah-langkah awal penggunaan aplikasi Mayop sebagai pemenuhan tugas mata kuliah akuntansi berbasis komputer. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.